teknologi dan platform sumber daya sekolah. Nah, sebelum kita masuk ada ice breaking dulu sebentar ya, supaya kita tahu siapa yang masih konsentrasi nih. Jadi di sini ada gambar. Coba ditebak ada berapa macam hewan di sini yang bisa rekan-rekan lihat. Paling banyak berapa jumlahnya yang bisa dilihat? Dan 6. Ada yang lebih dari 6? 7, 8. Oke. Berapa? 6. Tadi yang paling banyak 8. Di atas 8 masih ada enggak? 30 yang maksa ya. Berarti masih 8 ya yang paling banyak. Coba yang 8 sebutkan dulu yang 8 itu. Ikan, gajah, kuda, anjing, kucing, tikus. Itu saja. Gajah tadi sudah, ular, oke, betul. Ada lagi yang lain? Ular. Oh, ular, oke. Oke, biar cepat ya. Ini sudah lumayan yang ditebak ya. Ternyata lebih dari 10. Lebih dari 10 ya. Jadi kejelian mata ini ya. Saya juga tadi sampai cari-cari sampai ada berapa yang saya lihat ya, ada sampai 10. Ini hewannya nih. Gajah benar, kuda bukan kuda tapi keledai. Ya, anjing, kucing, tikus benar, ada buaya. Buaya itu di bagian mulut sini. Ada buaya. Lalu lumba-lumba. Ada tadi ya, kura-kura. Kura-kura yang di telinganya gajah. Di telinga gajah ini ada kura-kura. Lalu ada ular, benar ular. Ada udang. Udang di sini, di bawah, di kaki gajah ini. Iya, di sela-sela kakinya ada udang. Lalu ada nyamuk. Ada nyamuk. Oh, ada cumi-cumi katanya. Nyamuknya di sini. Nyamuk di situ. Ada ikan. Ya, ikan. Mana ikan tadi ya? Ikan. Oh iya, di situ ya. Lalu terakhir kepala burung. Kepala burung katanya di sebelah sini, daerah sini. Ya, jadi lumayan lah ya. Iya. Nah, namanya kan main-main ya. Oke, jadi ternyata masih fokus lah ya. Hampir semuanya ditebak ya. Langsung kelihatan jelas ya. Oke, jadi di era digitalisasi ini pemerintah juga mengembangkan banyak platform untuk kita gunakan, dan itu tujuannya untuk mempermudah kita, dan ada kaitannya dengan materi yang disampaikan Memjen tadi tentang data. Ini adalah intervensi program sekolah penggerak. Ya, ada 5 di sini, dan salah satunya adalah digitalisasi sekolah, penggunaan berbagai platform yang sudah disediakan oleh pemerintah. Saya langsung sini ada 3 ya. Di sini ada 3 platform utama yang akan kita pelajari, tapi nanti saya akan bahas satu. Nanti Miss Jacqueline ada satu dan Memjen juga ada satu. Lalu ini ya, dari rapor pendidikan tadi yang dijelaskan oleh Memjen itu ada kaitannya dengan platform ini. Ada yang pertama, platform sumber daya sekolah terdiri dari 3 aplikasi, 3 platform, yaitu Arkas, Siplak, dan Tanyabox. Lalu platform Merdeka Mengajar yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, itu untuk guru gunakan. Jadi fungsinya untuk pengembangan diri guru sendiri, dan juga yang satunya digunakan untuk mengajar. Jadi di situ ada perangkat pembelajaran, contoh-contoh modul, dan macam-macam yang bisa kita gunakan untuk mengajar. Di sini saya akan bahas langsung ke bagian yang diberikan kepada saya, itu tentang Siplak. Nah, ini ada kaitannya dari ketiga aplikasi atau platform yang akan kita pelajari, mulai dari Arkas yang akan disampaikan oleh Memjen tadi, itu adalah perencanaannya. Lalu setelah direncanakan, kita belanjakan data barang dan jasa yang kita perlukan melalui aplikasi Siplak.
dan pelaporannya melalui Arkas lagi. Lalu Tanya Bos ini gunanya untuk kita bisa berinteraksi dengan sekolah-sekolah lain atau boleh bertanya tentang hal-hal yang kita rasa perlu untuk ditanyakan. Nah, ini untuk Sipla. Ini Sipla. Latar belakang kenapa diadakan platform ini adalah yang pertama, bantuan pemerintah yang dikelola oleh sekolah cukup banyak. Dana yang dikelola satuan pendidikan merupakan dana transfer daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan. Berkurangnya partisipasi satuan pendidikan dalam memberikan laporan ke Kemendikbudristek, pembelanjaan dana BOS secara offline langsung oleh kepala sekolah dengan pencatatan manual lebih rentan terhadap korupsi dan kolusi. Sangat penting untuk mendorong peningkatan transaksi secara elektronik. Nah, ini adalah dasar hukum dari penggunaan Sipla ini, dan kita akan langsung kepada praktek menggunakan aplikasi ini, ya. Jadi yang bisa mengakses ini adalah kepala sekolah dan juga pelaksana PBJ atau pembelanjaan barang dan jasa yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Kebetulan saya sudah pernah menggunakan ini untuk membelanjakan buku. Jadi bisa jadi nanti ada lagi yang lain akan ditunjuk untuk berbelanja dari aplikasi ini. Jadi kita akan belajar sama-sama karena tidak menutup kemungkinan teman-teman juga nanti akan mengakses ini, ya. Siapa tahu nanti ditunjuk untuk menjadi pelaksana PBJ. Nah, akun yang bisa kita gunakan untuk mengakses ini adalah akun kepala sekolah dan bendahara kemarin, ya. Tapi yang kita gunakan adalah akun kepala sekolah kemarin yang berhasil. Di sini ini adalah mitra-mitra dari Sipla itu. Tahun 2019 hanya ada 6 mitra, tahun 2021 sudah berkembang banyak mitranya. Jadi ini adalah mitra di mana kita bisa membelanjakan atau memesan barang yang kita butuhkan, barang atau jasa. Kita akan masuk ke aplikasinya. Ini boleh teman-teman kalau ada akses internetnya, boleh sambil dicoba di laptop atau di handphone juga bisa. Kita masuk ke aplikasi, ke platformnya melalui sipla.kemdikbud.go.id. Ya, ini adalah platformnya, sipla.kemdikbud.go.id. Ya, jadi ini sangat penting aplikasinya karena akan digunakan untuk berbelanja, apalagi sekolah penggerak ya Mem ya, untuk BOS kinerja harus menggunakan Sipla ini. Jadi tidak bisa lagi belanja manual, belanja ke toko. Nah, kalau menurut informasinya di sini lengkap, cuma masalahnya adalah ini kan Sipla ini seluruh Indonesia ya. Jadi kadang kita mau cari yang di Samarinda, kadang tidak ada barangnya. Jadi kita memang harus cari di toko yang mungkin di luar daerah. Nah, itu tetap ada. Sebenarnya saya lihat cukup lengkap kalau saya lihat kemarin. Cuma memang kalau daerah Samarinda mungkin ada barang yang kita butuhkan yang tidak ada. Jadi harus memesan ke luar daerah dan mungkin proses pengirimannya lebih lama daripada di dalam daerah. Ongkirnya berbeda-beda tergantung jarak. Sama dengan belanja di Shopee. Ya, kemarin saya coba-coba mirip-mirip sama belanja di Shopee ini caranya kita menggunakan Sipla ini. Iya, coba deh. Iya, barangnya nyampe dulu, kita cek dulu kalau sudah oke baru kita kita okekan ya, kita konfirmasi. Gitu. Lalu ini ya, kalau ada yang sudah berhasil masuk ke sipla.kemdikbud.go.id, tampilannya seperti ini. Kita boleh scroll ke bawah. Di situ kita coba klik Mitra Sipla. Ini untuk berbelanja ya. Mitra Sipla. Nah, kita klik di sini. Nah, ini sudah muncul beberapa mitra yang kita bisa pilih. Ada Raja Store Sipla, ada semua. Ada buka pengadaan, ini Bukalapak, ada Sipla Apenimol ID, ada Inolaku, Sipla Klikmro, ada Sipla Eureka Bookhouse, ada Sipla Blibli. Jadi mirip dengan ini ya, aplikasi-aplikasi berbelanja yang biasa kita gunakan. Ada Intan Pariwara, ya, jadi buku-buku, ada juga alat-alat tulis, semuanya lengkap di sini. Kemarin saya mencoba masuk di Sipla
Temprina, karena itu yang memenangkan tender ya untuk tahun ini mengadakan buku kurikulum merdeka, dan bukunya puji Tuhan sudah sampai kemarin. Nanti guru kelasnya kalau mau cek bukunya boleh, tapi harus distempel dulu ya oleh bagian perpustakaan, nanti distempel dulu bukunya supaya aman. Ini Temprina ya. Nanti kita coba cek ya. Iya, jadi intinya bukunya sudah sampai, tinggal kita distribusikan kepada guru-guru dan siswa. Temprina ya, saya masuk. Ini tinggal klik kalau sudah tahu mau masuk ke mitra mana, kita klik. Nah, Temprina seperti ini. Nanti di sini masih muncul lagi banyak pilihan. Kita mau cari apa barangnya. Nah, ini ada pemberitahuan dulu. Kita tutup saja. Lalu muncul seperti tampilan di awal berandanya. Nah, ini belanja buku teks, belanja jasa, belanja buku non teks, belanja alat tulis kantor, ada semua di sini. Ya, nah, tinggal kita klik mau pesan yang mana. Contohnya di sini ada buku ya. Saya masuk di kategori dulu. Kemarin saya coba di buku teks, jadi klik belanja buku teks. Intinya teknisnya mirip dengan berbelanja online di aplikasi seperti Shopee, ada Lazada atau yang lain, kurang lebih seperti itu. Nah, kita klik kategorinya supaya lebih sedikit yang muncul. Ya, ada apa saja semua di sini ya. Ada handphone, tablet, ada kamera, komputer, laptop ada juga di sini. Lalu kalau kita sudah lihat di sini kategorinya sudah muncul, kita tinggal klik tambah ke keranjang. Kalau sudah tahu mau memesan yang mana, tinggal klik tambah ke keranjang, nanti masuk di keranjang kita di sini. Ini kan 0 karena sudah kosong keranjang kita. Kalau kita mau belanja lagi, tinggal klik tambah ke keranjang, nanti masuk ke keranjang kita. Nah, nanti prosesnya setelah itu tinggal kita, coba saya tes satu ya. Coba yang ini, buku guru ini sudah kita pesan, tapi saya coba masukkan saja sebagai contoh. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan ke keranjang. Kita lihat keranjangnya, ya. Nah, di sini sudah muncul keranjangnya. Tapi untuk memesan kita harus login dulu. Ini saya sudah login pakai akun yang Mgen. Jadi memang harus login, tidak bisa menggunakan akun yang sembarang. Jadi harus pakai akun kepala sekolah. Ini sudah login, jadi sudah bisa dipesan. Ini ya sudah muncul bukunya, terus jumlah harganya berapa di sini. Kalau sudah, kita tinggal lanjut ke pemesanan. Saya yakin teman-teman sih sudah familiar dengan berbelanja online ya. Jadi sudah cukup mudah untuk melakukan pemesanan melalui platform Siplah ini. Ini untuk buku. Kalau untuk tadi rencana mau beli printer, membeli LCD, itu juga bisa dicari di sini. Kemarin dari SD 3 Bahasa sarankan di Blibli. Ya, katanya di Blibli itu lumayan banyak barangnya. Nanti kalau belanjaan kita lebih dari 50 juta, bisa kita buat perbandingan. Jadi mereka bisa tawarkan barang yang lebih murah dari toko lain. Gitu. Tapi kalau di bawah 50 juta tidak usah ada perbandingan. Nah, ini ya banyak pilihannya. Jadi kira-kira seperti itu untuk Siplah ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Bisa men. Iya, kalau kurang masih bisa lagi. Cuma kemarin waktu mengirimnya itu kayaknya kurang lebih berapa lama itu ya. Ini proses yang kita sudah berhasil kita pesan. Ini ya, ini belanja ini bulan 4. Bulan 4 sampainya bulan 6, berarti 2 bulanan. Karena memang dia dari Jawa. Dan mungkin karena memang waktu itu temponya banyak sekolah yang memesan kan, jadi mungkin apa juga mereka di situ cukup banyak pesanan, jadi agak telat kirimnya. Jadi ya kurang lebih seperti itu dari Jawa ya, 2 bulanan. Nah, tergantung di mana tempatnya. Kalau kita kebetulan dapat di Samarinda cepat, tapi kalau ternyata di Samarinda kita nggak ada toko yang menyediakan, itu berarti harus dari luar kota yang sudah kerja sama dengan ya. Nah, kalau kayak gitu bagus itu, kalau kita sudah tahu toko-tokonya, berarti kita tinggal cari di Siplah toko itu gitu. Iya, jadi
progres buku kita ini sudah diterima dan sudah diterbitkan BAS. BAS ini berita acara serah terima barang. Jadi kemarin sudah kita serah terima, tinggal dibayar. Jadi kita tinggal mengikuti apa ya? Iya, di sini. Ini muncul sendiri dia nanti nih. Nanti tinggal klik bayar kalau kita mau bayar. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan kemarin Jen ya. Mungkin seperti itu ya. Oke, jadi ini ya. Kita cuma BNI ya. Nanti kita coba ya. Oke, itu tentang Siplah ya. Jadi teman-teman yang nanti mungkin ada tugas untuk memesan barang, ya kurang lebih begitu langkah-langkahnya. Oke, itu saja. Mungkin bisa dilanjutkan dengan materi berikutnya. Tanya bos, baru nanti akas dari muncul. Ya, jadi terima kasih ya. Sophie sudah paparkan bagaimana kita mau belanja di Siplah. Jadi mirip itu dengan belanja di Shopee, di mana lagi? Di Lazada, Tokopedia, Bibli ya. Misalnya nih paling senang berbelanja online. Jadi bukan hanya bendahara bisa belanja di sana. Kita juga guru kalau dikasih tanggung jawab, contoh ada satu program kita butuh sesuatu, akan dikasih rekomendasi untuk belanja di sana. Cuman dia menggunakan akun. Memang untuk saat ini penggunaan dana pemerintah itu cuma 2 akun yang diizinkan ya.
akun bendahara sama akun kepala sekolah. Oke, si kelas sudah ya. Sekarang tentang Arkas. Arkas ini memang sekedar untuk kita ketahui saja karena yang menggunakan ini bendahara, kepala sekolah, dan juga bisa dibantu oleh operator. Untuk guru tidak ya, tapi sekedar kita ketahui di sana karena ini menyangkut dengan penggunaan anggaran dana BOS, BOSNAS, BOSDA, dan BOSKIN yang sekarang kita terima ya. Bukan BOSCIN ya, BOSKIN. Oke. Ini aplikasi Arkas mungkin kita nggak usah bahas ya sedetail mungkin. Intinya Arkas ini merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi sekolah dalam melakukan tata kelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah. Itulah yang dinamakan BOS ya. Jadi mungkin sekalian sosialisasi di sini ya. Jadi nggak ada alasan lagi kita nggak tahu dana-dana pemerintah itu dari mana ya. Kita harus tahu sebagai stakeholder yang ada di sekolah ini, segala sesuatu kita harus tahu, dan memang ini semuanya harus disosialisasikan secara transparan dan akuntabel ya, harus disosialisasikan secara transparan dan kita harus tahu kemana penggunaan dana tersebut. Nah, kita sudah tahu bersama lah ya rentetan sejarah sekolah kita ini ya, bagaimana terbentuknya sekolah kita, dari mana anggaran-anggarannya, dan kita bersyukur ya tahun ini sepengetahuan Dewan Sekolah ya, kita bisa menggunakan anggaran dana pemerintah ini seefisien mungkin. Jadi kita nggak perlu takut-takut lagi ya, kita nggak usah khawatir karena itu bukan uang kita, itu uang pemerintah dan kita gunakan untuk kemajuan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk disimpan di bank, bukan untuk dibungakan, nah seperti itu ya. Tapi itu harus segera. Jadi memang begitu prosedurnya. Kalau uangnya masuk, kita biasanya yang untuk 50% untuk gaji kita transferkan ke sekolah untuk persiapan gaji kita. Yang 50%-nya lagi kita pakai untuk belanja jasa. Ada pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ada pengembangan guru ya. Nah, ini yang sering kadang kita menggunakan dana pribadi gitu ya. Kadang kita tidak dibiayai untuk pengembangan BPK gitu ya. Tapi sebenarnya di BOSNAS, BOSDA semuanya itu mendukung. Jadi untuk sekarang ini kita bisa menggunakannya untuk mengembangkan kompetensi GTK, kemudian kegiatan ekstrakurikuler murid, ya itu semua ada dialokasikan di sana. Dan kegiatan literasi tadi tentang pengadaan buku, ya buku-buku pelajaran, buku-buku literasi itu ada sekitar 10% ya dari dana-dana BOS yang kita terima. Nah itulah yang 50% penjabarannya secara garis besar ya. Jadi 50% itu ke gaji pegawai ya, guru, honorer, penjaga keamanan, kebersihan itu sudah tercakup di dalamnya. Dan 50%-nya lagi kita pakai untuk operasional sekolah kita ya. Sekali lagi untuk barang dan jasa, untuk pengembangan GTK, untuk sarana dan prasarana, untuk modal ya. Yang sarana prasarana itu untuk modal berupa barang-barang yang memang harus kita keep, harus kita jaga dan kita pertanggungjawabkan. Makanya harus ada daftar barang inventaris di sana, karena semua sebenarnya itu tercatat jelas kapan kita belinya, pakai anggaran apa, itu harus dibuat pencatatannya seperti itu, karena itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itulah penggunaan dana-dana pemerintah. Dan dulu kita masih menggunakan aplikasi yang sangat sederhana. Nah, sekarang kita dituntut untuk menggunakan aplikasi Arkas ini. Kalau dulu pun aplikasi Arkas itu belum
anggaran tahun ini kita mau beli sapu, ternyata sapu kita banyak, kita ganti aja beli tempat sampah. Seperti itu masih bisa. Kalau sekarang kita memang harus sesuai dengan perencanaan. Jadi Arkas yang sekarang 3,0 ya kalau nggak salah, yang terbaru kita memang betul-betul sudah rencanakan yang pasti, yang mana yang harus kita belanjakan. Karena kalau kita udah rencanakan kita mau beli sapu, jangan kita beli yang lain. Itu nggak boleh lagi sekarang. Itu yang memang agak sulit tahun ini dan sampai sekarang belum bisa disinkronisasi. Karena apa? Masih ada beberapa ketentuan yang masih ada perubahan-perubahannya. Nah, rencananya bulan Juli ini semua sudah tuntas. Jadi memang sekarang mungkin kalau dilihat di muka saya sama Sarifah ya itu memikirkan Arkas terus, karena yang negeri aja belum selesai, bagaimana yang swasta gitu ya. Karena masih ada beberapa hal yang harus diupdate karena dia sudah harus sinkron dan sebenarnya memang mempermudah sekolah ya, mempermudah bendahara. Nggak perlu lagi repot-repot membuat pelaporannya, karena pada saat kita menginput perencanaan Arkas itu dan kita sudah belanja sesuai dengan perencanaan itu, nggak lagi berubah-berubah, itu langsung klik di pelaporan ya langsung muncul semuanya, kita tinggal tanda tangan, tinggal sending balik lagi, kita tinggal sinkronkan lagi, sudah selesai laporan kita. Nah, kenapa pemerintah membuat seperti itu? Dia sudah langsung terhubung langsung ke pusat, karena memang selama ini sulit daerah-daerah itu mengirimkan laporan yang akuntabel, yang realita, yang memang benar-benar yang dibelanjakan sesuai dengan anggaran yang ada. Makanya diberlakukanlah seperti ini dan kita memang harus tahu, baik guru, baik semua stakeholder yang ada di sekolah ya, dewan sekolah, semua harus tahu bahwa anggaran dari pemerintah itu harus kita gunakan sesuai dengan juknis ya, sesuai dengan juknis yang ada supaya kita nggak dituntut ya, tetapi kita dapat mempertanggungjawabkannya dengan sebaik mungkin. Saya akan memperlihatkan tampilan Arkas itu ya. Sudah 4,0 ya. Ini penambahan 3 item. Nggak tahu kalau sekarang lagi sudah ada lagi update terbaru. Nah, ini hanya tentang materinya saja ya. Kita lihat contoh Arkas yang digunakan itu ada di laptop merah. Itu ternyata Arkas itu boleh diinstal di laptop mana saja, tapi memang dia berkaitan dengan Dapodik, tapi dia ditarik secara online, jadi bisa terpisah dari laptop Dapodik. Ternyata pikir pertama nggak bisa ya, harus di laptop Dapodik, ternyata bisa di laptop yang lain untuk aplikasi Arkas. Kita mau lihat tampilannya ya, walaupun guru tidak menggunakannya, tapi siapa tahu kalau kepala sekolahnya lagi dikasih ke guru untuk mengerjakannya, tapi nggak mungkin ya, karena memang untuk penganggaran itu memang dari guru terlebih dahulu menyampaikan kebutuhan apa. Nanti kita menganalisis rapor pendidikan tadi kan, apa yang kurang, apa yang dibutuhkan, itu dimasukkan kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah dan bendahara menyusun rencana anggarannya bersama dewan sekolah, harusnya ya, bersama dewan sekolah. Maka Arkas tersebut bisa digunakan untuk input semua rencana-rencana anggaran sekolah yang akan dibelanjakan sepanjang tahun itu. Mungkin itu saja, kita lihat saja tampilannya dan cara pengisiannya ya. Ada yang belum pernah lihat tampilan Arkas? Miss Jacqueline sudah ya, bos. Jadi ada yang salah. Yang hanya bos.
Harga-harganya. Memang bisa kita lihat dari Simpla kan, kita searching dulu di Simpla itu apa aja yang kita akan belanjakan. Oh harganya segini, kita catat secara manual. Ya, jadi kadang di pertemuan itu loh, ini kan rencana. Jadi kadang menjadi bumerang bagi kami di rapat itu kalau sudah mau menentukan anggaran seperti ini. Di pikiran itu begini, kita baru mau merencanakan, tapi kita sudah harus membelanjakan sama persis dengan nilai-nilainya yang ada di situ. Suruhlah kita tanya ke Simpla berapa harganya kan, supaya kita belanjakan seperti itu. Bisa, makanya di Simpla itu bisa nawar. Itulah keunggulannya Simpla, bisa kita tawar harga dengan mereka, by calling, by WhatsApp di situ. Tapi kan memang kadang prosesnya tak semudah dengan yang diinginkan kan. Kadang nggak dibaca, akhirnya pending. Sampai kapan selesai penyusunan arkasnya? Makanya tadi saya katakan bahwa nanti sudah selesai kita belanjakan semuanya, kita tinggal inputkan ke dalam arkas, langsung pencet laporan, selesai. Karena notanya semua sudah ada, gitu ya. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Ya. Apa? Itu langsung dia terkoneksikan. Enggak juga, makanya kita cari Simpla yang ada di Samarinda. Tadi sudah diterangkan ada sekitar 3 sampai berapa toko lah yang ada di Samarinda. Makanya memang kan ada promosi-promosi ke sekolah. Ya, oke, tanpa berkomentar lebih panjang, ini dia tampilan arkas kita. Kemarin itu diupdate ya, Miss Jacqueline. Kita kayaknya ulang dari pertama untuk menginputkannya, ya kan? Ini dia memang menggunakan kode, jadi nggak semua sekolah bisa. Jadi supaya kerahasiaannya ya, jadi masing-masing sekolah itu diberikan kode akses. Dan biasanya kalau ada trouble ya kita harus melaporkannya kepada dinas, nggak bisa kita melakukannya sendiri. Ya, ini kemarin sudah diisi sama Miss Jacqueline ya. Kami udah isi beberapa, tapi ternyata ada perubahan lagi, ada update lagi ya. Makanya ini mungkin dia mengupdate yang terbaru ya. Karena dia koneksi secara online. Jadi kapan saja ada perubahan pasti akan dikoneksikan juga ke kita. Oke, sambil menunggu mungkin kita tanya bos lah biar cepat selesai. Kalau tanya bos ini siapa saja bisa ya, tapi kecuali murid ya, Mbak Sophia bisa juga ya.
masuk pada aplikasi yang selanjutnya yaitu Tanya Bos. Jadi aplikasi Tanya Bos ini siapa saja pengguna Tanya Bos? Jadi kepala sekolah, guru, operator, bahkan semua jenjang satuan pendidikan yang memiliki akun pelajar ID. Jadi artinya semua bisa login ke aplikasi ini. Yang penting dia ada akun pelajar ID yang sudah mungkin sudah aktif semua ya. Saya rasa sudah aktif semua. Kita punya akun pelajar ID. Oke, jadi Tanya Bos ini latar belakangnya adalah sering terjadi kesimpang-siuran untuk bertanya mengenai apa saja yang berhubungan dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Belum ada sumber jawaban tervalidasi dan terintegrasi yang dapat dipercaya sekolah untuk menjawab kebingungan terkait mengelola dana BOS. Sama yang seperti yang tadi yang sempat disinggung, kalau misalnya kita WhatsApp kadang-kadang nggak dibalas. Nah, begitu juga makanya mungkin pemerintah menyiapkan platform ini untuk lebih valid lagi untuk membuka ruang tanya jawab di Tanya Bos ini. Jadi sebenarnya namanya saja yang bilang Tanya Bos, yang sebenarnya adalah di dalam itu ada forum tanya jawab satu sama yang lain, baik dari satuan pendidikan atau mereka yang ingin bertanya apa-apa saja yang bisa dibeli dan bagaimana caranya. Nah, tujuan dari Tanya Bos ini yang seperti tadi saya jelaskan untuk menyediakan forum tanya jawab, sharing terverifikasi dan validasi. Jadi untuk menghilangkan keraguan saat mengelola dan dana BOS. Kemudian membuat proses tanya jawab dalam forum menjadi efektif, efisien, lancar dan tepat. Jadi mungkin dari satuan pendidikan sekolah lain sudah bertanya mengenai pertanyaan yang sempat kita tanya. Jadi kita kurang cari di situ topik ini yang kita akan cari. Kita tinggal searching, nanti dia akan muncul entah itu jawaban yang sudah terjawab atau pertanyaan yang akan kita tanyakan. Itu kalau misalnya pertanyaan belum pernah ditanyakan, kita bisa membuat forum untuk membuka forum pertanyaan, nanti akan dibantu jawab oleh satuan pendidikan lainnya. Oke, saat ini kita akan langsung saja login di Tanya Bos ini supaya lebih cepat, dan saya rasa ini sangat cepat sih karena gampang. Mungkin teman-teman bisa langsung pergi ke Chrome, Microsoft Office atau apapun itu yang bisa terima internet. Jadi di sini teman-teman bisa langsung search tanyabos.kemdikbud.co.id. Jadi pada saat kita masuk platform itu tampilan awalnya seperti ini. Sudah ada topik pertanyaan, sudah ada balasan respon atau siapa saja yang lihat, kemudian aktivitas apa saja yang terjadi. Tetapi supaya lebih jelasnya, maksudnya supaya kita berinteraksi juga dengan orang dan mereka mengenal siapa yang bertanya dan siapa yang melihat, kita bisa login. Jadi kita, karena saya sudah login, jadi saya bisa masuk. Misalnya salah satu teman kita bisa bantu login dari situ. Maksudnya create account, karena kan tadi saya sudah create account, jadi sudah nggak bisa mendaftar. Nggak sampai. Oke. Kalau create account, jadi nanti contohnya teman-teman pada saat create account pencet yang tadi daftar baru, kemudian dia seperti ini. Karena laptop saya sudah terhubung sama email saya, jadi saya langsung
hari. Nanti kalau memang ada beberapa hal ya yang masih ingin ditanyakan ya, 10 modul itu ada sama Mem Sophie, boleh diminta ya, boleh dibaca-baca di rumah. Yang penting platform Merdeka Mengajar sudah selesai ya. Sudah dibuka-buka ya videonya. Oke, ada pertanyaan. Bagaimana? RPP yang baru. Kalau mau lihat-lihat RPP yang baru, kita bisa masuk di dalam apa itu? Ya silakan di download masing-masing, disesuaikan. Ya. Kalau sudah download itu platform yang kemarin disampaikan, iya bisa silahkan ya, mau di HP, mau di laptop. Kalau di laptop kan tinggal masuk websitenya saja. Setelah masuk Merdeka Mengajar ya. Kalau di HP itu lewat Play Store. Di situ ada RPP berbagi di sana, banyak, tinggal disesuaikan mau cari yang kelas 4, kelas berapa. Kemudian kita ganti nama sekolah kita, sesuaikan lagi di sana. Tapi udah nggak terlalu sulit. Kita lebih banyak memodifikasi, itu sekarang bahasanya. Jadi kita nggak membuat lagi, tapi kita memodifikasi RPP itu. Tapi dalam hal ini kan kurikulum 13 kemarin kita memang harus menyusunnya sesuai rentetannya, alokasi waktu ini harus sesuai. Kalau yang Merdeka Mengajar ini alokasi waktu mau di bagian bawah silahkan gitu. Yang pasti alur pembelajarannya tetap ya, mau di urutan keberapa. Jadi sekarang nggak terlalu menentukan harus sama persis formatnya, nggak. Kalaupun kamu tidak akan memberikan di situ metode mengajarnya, nggak masalah sekarang. Jadi suka-suka gurunya mau taruh apa di RPP itu silahkan. Yang penting nyaman mengajar. Itu aja sih kuncinya. Yang penting Anda mengajar nyaman. Urutannya itu boleh terbolak-balik, silahkan. Kalau dulu harus dia berurutan ya, dan harus ada 13 komponennya itu. Harus ada berapa yang diminta di situ. Kalau sekarang enggak. Kamu yang paling utama itu kan alokasi waktu, supaya kita tahu sampai kapan kita ngajarnya gitu ya. Hal-hal yang enggak terlalu signifikan boleh dihilangkan gitu ya. Jadi itu Merdeka Mengajarnya. Intinya kita harus set di mind kita, kurikulum Merdeka Mengajar ini harus diadaptasi. Kita harus bisa dalam tanda kutip jangan membuat diri kita sulit gitu ya. Kita buat apa yang kita bisa. Kemudian yang paling penting itu kenyamanan kita mengajar. Kalau kita sudah nyaman untuk mengajarinya, apa yang kita tuangkan di RPP itu saja. Nggak usah yang berlebihan seperti di kurikulum 13 itu urutannya itu harus permanen seperti itu. Makanya kan sekarang simulasi mengajar RPP itu apanya yang terbatas? Oh, mungkin dia sudah nanti kita akan buat ya. Jadi terima kasih banyak partisipasinya. Ada begitu banyak webinar, intek yang di-share oleh teman-teman. Kalau kita merasa masih kurang, silakan diikuti karena di sana ada sertifikat, siapa tahu itu berguna untuk karir kita ke depan ya. Diikuti saja. Karena itu biasanya online ya, kita bisa saling berbagi di ruang guru nantinya ya. Itu besok kita ada rapat ya. Kita ada rapat pagi tentang job description, persiapan di awal tahun ajaran. Supaya nanti pas masuk sekolah, karena sudah tatap muka, kita semua sudah siap ya, nggak kabur lagi. Oke, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Serantanlah doa tutup. Besok agak itulah ya, jam 8 lah ya.
jam 9. Oh iya kah? Cukup itu 3 jam kan bersama Pak Situmeang setengah 12. Berapa orang sih pemimpinnya semua? Enggak, cuma Pak Situmeang aja. Hanya bahas job description aja. Kita rapat persiapan akreditasi besok berapa persen progresnya ya, karena kami sudah selesai dengan POP, sudah selesai ini, jadi sudah bagian kami kepala sekolah, bendahara, Kang Sofi. Jadi mintalah kesediaan teman-teman yang banyak waktunya segera diupload terlebih dahulu, gitu ya. Hari ini sudah upload berapa persen kira-kira? Ya, level berapa kita? Ya, kita cross check lagi. Ya, supaya kita sama-sama tahu. Ya, Memonik hari ini yang nggak hadir ya. Siapa lagi? Tanpa pemberitahuan.